Perkenalkan, nama saya Sudarno, sering dipanggil Pak Darno di kalangan teman-teman berkolam. Saya mengelola tambak udang di Bantul, di Pantai Bantul. Dengan perputaran kali panen, artinya satu siklus, ya omsetnya saat ini sekitar 600-an juta per panen, kira-kira begitu. Yang mau kerjasama, bisa bersama atau kami fasilitasi. Saya memulai menikah itu akhir tahun 2008. Oke. Tetapi tambak ini sudah ada 1982 Pak dibangunnya. Oke. Dan ini milik Pemprov. Pemprov. Ya, Jogja. ya, jadi dari 82 sampai saya operasikan 2008 itu ini terbengkalai. Oke. Kemudian tahun 2008 Kanwil Dinas Kelautan Yogyakarta waktu itu memberi kesempatan ini. Oke. Kami setuju mengoperasionalkan, tapi merekonstruksi dasarnya ini Pak. Merekonstruksi dan merubah sistem budidayanya, sehingga kita mulai operasional akhir 2008. Panen perdana itu kalau nggak salah bulan Februari 2009. 2009. Ya, dengan sistem kita. Makanya ini merubah, ini dari sistem lama yang ini nggak kita pakai, kita rubah ke sistem yang baru di sana. Jadi sistem kita yang baru itu semua sirkulasi air ini loh Pak, ini ngumpul di tengah itu lah. Makanya itu kalau jenengan syuting masih kelihatan ada yang nyipon, artinya Pak. Nyipon itu membuang endapan itu keluar di sana, dan kalau jenengan persain itu keluarnya di sana, di daerah sana. Sana. Ya, jadi itu ada pipa ke atas itu sentralnya. Jadi pipa sedotnya itu masuk ke situ, terus keluar di sana, dibuang ke tempat pembuangan. Ini saya lupa, tapi ada catatannya, kira-kira sudah 30-an siklus lah. 30-an siklus di sini. 30-an siklus gimana Pak itu maksudnya? Ini kan usia udang di kolam ini Pak, dari tebar, benur sampai panen itu rata-rata di sini, yang di sini itu rata-rata 100-an hari lah. 100 hari? Iya, 95 bisa juga, kadang-kadang pernah juga cuma 85. Musim ikut andil, walaupun tidak mutlak ya. Musim ikut andil, walaupun tidak mutlak. Kalau musim dingin istilahnya, biasanya siklusnya agak lama, lebih lama, 100-an hari lebih. 100 hari. Tapi kalau musimnya cerah, panas, biasanya semangat udangnya makan itu lebih cepat. Kisarannya di 90-an hari. Nah, Untuk apa namanya? Sebelum ditebar istilahnya ya. Itu apa benur apa istilahnya? ya benur. Itu bibit itu dapat dari mana itu Pak? Benur kita masih dari industri benur. Oh, dari benur. Ya, industri benur kita sudah berganti karena stabilitas kualitasnya juga sama Pak. Mereka punya industri sendiri. Tapi biasanya ada sertifikasinya juga dari dinas, biasanya pengeluaran dari dinas. Ini benurnya sudah mencoba dari Suma, Situbondo, dari Siak Aqua, Lampung. Udah. Kalau yang saya tebar sekarang ini baru uji coba dari Pangandaran ini. Pangandaran. Iya, dari Pangandaran. Dari milik perorangan juga. Tapi jenisnya sama Pak? Jenisnya sama, Faname. Iya. Faname. Iya, saya yang paling bagus yang selama ini yang dari mana tuh Pak? Belum apa sama aja atau gimana? kita punya catatan terbaik waktu itu masih dari Situbondo sana juga sih. Dari Situbondo terbaik. Iya, Ya? tapi kan kualitas nggak selalu tetap Pak, dia menurun gitu. Kadang-kadang ada yang baru gitu. Mereka menurun ketika kita merasa kok sudah nggak bagus gitu ya. Ada yang bagus gitu ya, mulai lagi. Kita ini kan para petambak ini masih rukun gitu loh Pak, masih kompak saling info yang di mana gitu. Karena kalau kita lihat pasar udang di dunia itu kan masih menganga, istilahnya masih kurang supply. Masih besar lah peluang. Iya, peluangnya masih sangat besar, masih kurang supply, sehingga antar petambak itu bukan pesaing tapi bersahabat, saling info, saling membantu gitu Pak. Makanya kalau kita nanam ini, yang sana sudah lebih dulu, benur dari sini bagus, biasanya rame-rame ke sana. Dilempar ke sana. Iya, sama ini kasusnya di benur pribadi ini, rupanya
tak seindah yang Kalau benur tuh usia berapa, Pak? Benur usia istilahnya bahasanya itu PL istilahnya gitu. PL Pak. apa? Jadi PL itu benur udang itu kan tadinya dari telur. Udang kan metamorfose ya, Pak. Ya. Jadi kayak itu, jadi telur, terus dia netes itu jadi kayak ular itu loh, Pak. Itu namanya naupli gitu. Lah, nanti ular itu nelungsungi jadi udang seperti yang gede itu. Itu namanya baru benur. Kalau netas satu hari namanya PL1 tuh. Jadi kode benur itu PL namanya. PL itu post larva. Dalam dunia bisnis benur itu boleh dikirim setelah PL6 minimum. Berarti 6 hari? Iya, 6 hari setelah netas itu. Umumnya kita ideal itu di PL9. PL9, 9 ya, hari ya PL9. Ya 9. Ya kalau telat 10 gitu. Karena kalau makin besar sebetulnya risikonya makin kecil. Makin kecil. Tapi yang jualan benur yang nggak mau. Nah, kalau perawatan selama dari 0 sampai panen ya, Pak? Ya, sampai panen. Ya, 0 persiapan air sebelum kita tebar. Jadi kira-kira 20 hari sampai 10 hari sebelum tebar itu kita sudah pertama kali kita sterilisasi, Pak. Jadi airnya kita sterilkan. Kalau sudah steril, kita menumbuhkan plankton namanya, Pak. Kalau sudah tumbuh plankton, baru kita istilahnya kita ukur juga adalah salinitas, Pak. Karena itu penting untuk info ke benur. Karena kalau salinitasnya perbedaannya terlalu tinggi, benurnya gak urip biasanya, Pak. Tingkat kehidupan namanya. Tingkat kehidupan benurnya sangat rendah. Maksimum perbedaan itu ya 3 gitu, 4 itu ditoleransi. Makanya kita selalu nginfokan persiapan kolam saya salinitasnya misalkan 15 gitu. Jadi kita minta dari perusahaannya kira-kira ya maksimum 18 gitu, 19 gitu, Pak. Setelah itu kalau paling sulit perawatan itu apa tuh, Pak? Paling sulit perawatannya itu mengkondisikan air karena kondisinya kan nggak selalu tetap, Pak. Kondisi air itu kan akan bagus kalau perbandingan antara jumlah udang yang hidup, jumlah pakan yang ditebar, itu pas, baru bagus terus, Pak. Tapi kan namanya binatang dalam air, Pak. Ya kadang kita memperkirakan benurnya ada kelirunya gitu, sehingga program pakannya itu ya kita menggeser. Tetapi untuk evaluasi kita, untuk ukuran indikasi itu, Pak, kita melakukan checking pakan, checking ini sehari 3 kali, Pak. 3 kali? Iya, sehari kita kontrol pakannya itu 3 hari, tetapi itu mulai 30 hari ke atas. Ini mau ditunjukin, Pak? Ini namanya anco ini, Pak. Nah, ini indikator ini, Pak. Nah, itu loh, Pak, udangnya baru segede-gede itu. Ini usia 20-an hari nih, Pak. Nah. Oh, itu udang ya? Ya. Itu umur? 20 hari kira-kira ini. 20 hari? Ya, pasnya ada di tabel, saya sendiri agak lupa. Nah, itu pakannya. Itu pakannya. Itu tadi kita untuk kontrol, untuk ya kontrol jumlah pakan. Itu kan kita hitung, Pak. Ada panduannya sih, Pak. Rumusnya dari pabrik pakan ini, dia memberikan istilahnya panduan ya, Pak. Panduan. Patokan standar gitu, nanti kita hitung, kita aplikasikan berdasarkan jumlah benurnya. Kalau 30 hari ke bawah itu namanya kita itu masih blind feeding namanya. Kira-kira oleh makani ngawur. Wah, itu lah masih ngawur. Masih ngawur. Jadi kira-kira kita itu masih belum berdasar ini tadi, Pak. Masih ya, ini kalau 5 hari kira-kira udang kita sudah bobotnya sekian, jadi kita kasih pakan sekian, gitu masih, Pak. Dan kita mulai kontrol itu setelah hari ke-25. Hari ke-20 kita kasih itu untuk agar ngerti udangnya, ngerti pakan gitu. Kalau ini 20 hari sebetulnya kita hanya berguna untuk respon udang terhadap pakan itu, Pak, yang kita lihat. Kalau dia sudah mau ngumpul di tempat pakan, berarti dia sudah makan. Itu kan tadi saya cerita pakan alaminya kan sebetulnya plankton ya, Pak. Kalau planktonnya penuh, udang kecil-kecil dia belum mau makan udangnya. Tapi seiring pertumbuhan udang kan, kalau udangnya besar kan planktonnya nggak cukup, kalau makan itu aja, dia harus disuplai makan. Nah, seperti itu tadi indikasinya.
Pakai indikator ini. Ya kalau kasih makan 30 hari ke bawah kita masih manual keliling, Pak. Nanti di hari ke 30 itu udang ini kita timbang, Pak. Oh, ditimbang. Iya. Udang ini kita timbang, namanya bahasa kolam itu kita sampling gitu, Pak. Jumlah udang per kilo berapa ekor? Itu nanti kita buat referen. Loh, pakanku kelebihan apa enggak ini berdasarkan panduan tadi loh. Dari situ ada rumusnya. Ya, ada tabelnya ya. Iya, jadi asumsi kita udang kemarin yang kita tebar ini kan kebetulan kita tebar sekitar 310.000 Pak per kolam. 310.000 apa? Ekor. 310.000 ekor. Itu berdasar sampling juga. Kolamnya berapa ukurannya nih, Pak? Kolamnya ukurannya 50 kali 50. 50 kali 50. Jadi 2.500 lah. 2.500 meter persegi ditebar 310. 310 ekor. Kira-kira nanti yang panen berapa ekor itu, Pak? Kira-kira mati berapa persen yang mati? Ya. Ya harapannya sih yang hidup paling tidak di atas 80 gitu. 80% ya, minimal 80% lah ya kita. Ya. Kalau Allah pakai rezeki bisa yang mati hanya 2% gitu, Pak. Ya artinya 20% itu masih oke lah gitu ya secara bisnis ya. Iya, iya. Dan kita sering juga. Sering ya. Cuman diambil 2% ya, gitu sering. Artinya juga yang hidup 98. Ya terus, makanya kita masih menikmati aja ya. Gitu loh. Satu siklus kita modalnya kita pembukuannya selalu 2 ya, Pak. Ya. Jadi 2 kolam ini 5.000 berarti nih. 5.000 nih. Iya. 5.000 itu kira-kira kita memulai dengan 160-an juta. 160 juta modal kerja. Modal dari beli benur, perawatan, bayar pakan, bayar karyawan. Iya. Berapa? Karena kita sudah lama kita sudah berkali-kali itu ada kemudahan dari pakan, Pak. Ya. Dari pakan kita dikasih waktu bisa 60 hari. 60 hari. Ya. Tapi memang pakan ini industri pakan itu awal-awal dia nggak mau. Ya. Awal-awal kita harus bayar lah kan kira-kira gitu. Makanya bisa sampai di hari ke-60 dan ini udang itu saya ceritakan di awal panennya sekitar 90-an hari gitu ya, 90 sampai 100 ya, Pak. Tapi ya. Di usia 65 hari tergantung udangnya juga tadi 70 hari. Tapi rata-rata di kita ini rata-rata maksimum 70 hari lah kita sudah ngambil, Pak. Jadi panen biasanya kita kurangi sekitar 400 sampai 500 kilo. 500 kilo ya. Iya, punya 2 fungsi. Iya. Satu secara ekonomi kan Pak, ndak gue bayar. Gue bayar utangnya bener suwe-suwe lah utang gitu loh, Pak. Terus yang kedua mengurangi kepadatan udang. Kepadatan ya. Oh gitu. Iya, untuk mengurangi kepadatan harapannya yang tinggal kan lebih longgar. Iya. Dia lebih cepat gede gitu, Pak. Iya. Terus pakannya juga berkurang kan gitu. Jadi untuk meningkatkan efisiensi mungkin secara budidaya begitulah, Pak, kira-kira. Terus dari berapa ribu tadi? 310 nih kebetulan. Niat kita sebenarnya kemarin itu 375. Ini 300 berarti 600-an ya, 700-an ya 2 kolam ini ya? Iya, kita kira-kira 650 menurut. Nah, itu kalau panen ya berapa persen pun yang itu jadi berapa kilo itu, Pak? Ya, harapannya kita naik 2 ini ya paling enggak di atas 8 ton, di atas 8 ton. Di atas 9 ton lah. Harapannya bisa 9 ton, 8-9 ton lah. Sekali bisa. Ini malah punya catatan tertinggi itu ketika semuanya dulu masih bagus, pernah 14 ton ini, Pak. 14 ton? Iya. Dua. Iya. Dengan modal yang tadi 3.100 tadi itu. Modalnya relatif sama. Ya, relatif sama. Relatif 14 sama. Ton. Kan ceritanya modal itu ngantar kita sampai ke itu tadi loh, Pak. Ke hari kita ngambil. Iya. Makanya tadi saya matur. Sampai panen ya? Iya. Bukan sampai panen. Belum. Sampai itu tadi loh, panen pertama. Iya, panen 1 tadi itu. Iya, kita bilang kalau ditambah namanya panen parsial. Gitu, Pak. Karena begitu panen parsial, kan kita mulai ada duit masuk lagi, Pak. Ya, nah, itulah yang kita pakai. Makanya modal kita itu sampai ke situ. Cuman nggak tahu kalau akuntansi mungkin ngitungnya sampai panen kan? Ya. Ya kalau sampai panen mungkin ya bisa nggak tahu sekitar 200-an lebih lah. 200-an lebih. Modelnya ya. Iya. Terus Bapak jualnya kemana, Pak? Jualnya, lah ini kalau tambak udang namanya sekian ini kan masih tambak mikro toh, Pak. Mikro masih kecil ya? Iya, ya
Kalau mikro itu jualnya ya ke Tengkulak. Masih ke Tengkulak ya? Iya. Berapa satu tonnya, Pak? Untuk saat ini itu standar pricingnya itu ada di 100, namanya ukuran 100. Ukuran 100 itu adalah udang 10 ekor. 10 ekor? 10 gram. 10 gram? Ya, cara mengetahui ukuran udang itu 1000 dibagi bobot udang. Itu jadi ukuran udang. Jadi size 100 itu artinya 1000 dibagi angka tertentu, hasilnya 100. Kan berarti 10 gram. Tak iyain aja walaupun saya nggak ngerti, Pak. Ya, gitu, Pak. Iya aja, Pak. Itu patokannya sekarang ini 50.000. 50.000 per kilo. Per kilo, jadi kalau 1 ton berapa itu? Non? 1 ton berapa jadinya? 1 ton ya 50.000 per kilo ya? 50.000 sekilo. 1 ton ya 50 juta. 50 juta ya? Iya. Ya udah bisa dihitung lah gitu ya? Ya, itu patokannya, Pak. Udang kita belum tentu 50. Ya, bisa naik bisa turun? Bisa naik, bisa turun. Maksimal pernah sampai berapa, Pak, per kilo? Maksimal udang kita yang pernah panen di sini terbesar, yang tadi saya cerita pernah maksimal itu, dulu itu size 26. 26? Itu artinya bobot udangnya 40 gram lebih. 40 gram lebih? Iya. Harga udang ada loncatannya, Pak. Sekarang itu 100 sampai 70. Itu pergeseran harganya hanya 200 perak per size. 200 perak. Dari ini, ya sekarang ya. Biasanya evaluasi harga udang per minggu, Pak. Iya, iya. Iya. Kalau 70 ke 60, udah naiknya beda, 400 sudah. Terus meloncat lagi ketika 50, Pak. Udang 50 itu meloncatnya bisa 1000 per size. Jadi fluktuasinya luar biasa, Pak ya? Iya. Makanya sebenarnya kalau bisa semua petambak pengennya udangnya gede-gede gitu, Pak. Iya, iya. Tapi kan karena rezeki sama situasi itu nggak bisa kadang-kadang gitu loh. Terpaksa ya harus kita panen lah. Bahkan kita kemarin 2 siklus yang lalu lah, pertimbangan kita ya baru 70 hari kita panen karena ada wabahnya udang juga. Apa tuh, Pak? Wabah saya lupa namanya, AHPND apa. Jadi dulu secara internasional mati lebih awal itu loh, Pak. Udang itu. Jadi ya kalau nggak biasa di udang mungkin bingung gitu. Jadi kayak gitu, Pak, hasil itu loh, Pak. Kan kalau mati udang itu kan pasti ngumpul di tengah sana, Pak. Kan karena perputaran air ini ya, Pak. Iya. Putar itu. Kalau yang mati kan nggak bisa berenang. Jadi sampah. Dia pasti ngumpul di situ dan ikut ke sedot situ, dia keluar di sana. Makanya itu sedotannya ujungnya itu disaring. Kebuang ya? Enggak. Ya sebetulnya nantinya dibuang, cuman kan kita untuk tambak ini secara teknik ya, Pak. Ya. Kan semua rezeki yang bagi di atas, tetapi secara teknik, yang mati itu kita timbang, Pak. Kita ukur juga untuk itu. Makanya di sana yang mati-mati itu kita wadain jaring, nanti kita timbang. Oh, yang mati berapa ekor gitu loh, Pak. Di Bantul ini ada berapa, Pak, tambak udang? Apa namanya sih, Pak? Paname. Iya. Paname. Ada berapa banyak, Pak? Bantul banyak. Banyak ya? Iya, pernah dulu ketika kita masih sering ketemu itu sekitar 500-an orang dulu, Pak. Orang di daerah panjang pantai ini? Iya, panjang dari batas Gunung Kidul itu. Dari batas Gunung Kidul sampai ke Progo. Monggo yang mau kerjasama bisa bersama atau kami fasilitasi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.